Hai, welcome back to my channel, tempat di mana kita akan membahas semua hal di dalam kehidupan dan membawanya ke dalam kebenaran Tuhan. Hari ini, saya mau membahas tentang menunggu di dalam Tuhan. Berapa banyak di antara kamu yang sedang di dalam masa penantian? Penantian apapun itu. Penantian untuk dikabulkannya doa-doa kamu, penantian untuk kesembuhan kamu, penantian akan janji Tuhan, penantian untuk Tuhan mengirimkan seseorang di dalam hidup kamu untuk menjadi pasangan kamu, penantian mendapatkan pekerjaan, penantian keluar dari kesulitan ekonomi, penantian jalan keluar dalam masalah keluarga, apapun. Semoga di video kali ini bisa membuka mata kamu dan iman kamu yang baru untuk semakin teguh di dalam iman akan Tuhan. Firman yang akan kita baca hari ini sangat singkat, banyak orang yang sering mendengar, tapi maknanya sangat dalam dan sangat penting untuk kita ketahui. Siapapun anak-anak Tuhan, sangat wajib untuk mengetahui makna dari firman ini. Ayat hari ini yang akan kita baca, kita ambil dari Mazmur 46 ayat 11. Begini bunyinya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di dalam kitab bahasa Inggris, Mazmur 46 tadi dibaca, Be still and know that I am God. Kata diam yang di bahasa Indonesia bukan berarti tidak bersuara, tetapi maksudnya adalah be still. Tidak melakukan apapun. Di tahun lalu, tahun 2024, ayat ini terus-menerus Tuhan ingatkan kepada saya ketika saya di dalam pergumulan saya menanti-nantikan janji Tuhan. Untuk kamu yang sekarang sedang dalam masa penantian, kamu tahu bahwa menunggu adalah hal yang sangat membosankan mungkin, menyakitkan karena kita terus dihantui atau digerogoti dengan tekanan dari keinginan kita yang ingin segera terlaksana atau tercapai. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri Tuhan sudah berfirman bahwa diamlah dan ketahuilah aku Tuhan. Artinya di masa penantian kita yang Tuhan ingin uji adalah postur atau sikap kita terhadap Tuhan. Banyak orang yang di dalam masa penantian terus-menerus melakukan apapun yang mereka kehendaki. Mereka berupaya keras, sangat keras, untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka berpikir trying harder, work harder akan membuat mereka mendapat apa yang mereka mau. Padahal akan ada suatu masa ketika Tuhan meminta kita be still and know that I am God. Artinya kita harus berhenti melakukan apapun dalam upaya mencapai apa yang kita mau. Tetapi banyak yang salah mengartikan diam dengan tidak melakukan apa-apa. Be still atau
Diam yang dimaksud oleh Tuhan adalah diam yang mempersiapkan diri kita. Jadi Tuhan mau kita fokus ke dalam dan bukan keluar. Semua hal yang di luar diri kita adalah porsinya Tuhan. Sedangkan porsinya kita di saat kita menunggu adalah membenahi yang di dalam. Saya akan memberikan beberapa contoh nyata di dalam kehidupan yang saya lihat dan yang saya tahu dan yang Tuhan kasih tahu. Ada orang yang menantikan pasangan, tidak kunjung datang. Ia terus menanti-nantikan dengan berdoa dan berdoa dan berdoa. Berdoa tidak salah, memohon apa yang kita mau tidak salah karena Tuhan adalah tempat kita meminta. Tetapi ketika jawaban itu tidak kunjung datang, artinya masih ada sesuatu yang belum kita lakukan. Dan kalau kita di masa penantian, artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam diri kita, bukan di luar. Bukan di luar maksudnya adalah kamu tidak masuk ke dalam aplikasi perjodohan. Kamu tidak hanya fokus eksis di tempat-tempat yang kamu harap kamu bisa menemukan seseorang. That's not the point. Bukan itu intinya. Hal yang di luar kamu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Di mana kamu akan bertemu orang itu, Tuhan yang menentukan. Tetapi di masa penantian kamu, siapapun yang sedang menunggu jodoh dari Tuhan, pasangan dari Tuhan, masa penantian kamu yang harus kamu lakukan adalah persiapkanlah diri kamu. Kalau saat ini hidup kamu masih berantakan, rumah kamu masih berantakan, kamar kamu masih berantakan, bagaimana mungkin Tuhan memberikan seseorang ke dalam hidup kamu kalau kamu bahkan belum bisa memanage diri kamu sendiri? Kamu belum bisa mengatur ruang kecil milik kamu sendiri. Contoh yang kedua, orang yang menantikan kesembuhan. Sekali lagi, saya sangat berupaya menyampaikan semua pesan ini dengan kasih. I will not sugarcoat anything. Saya tidak mau memoles setiap kata-kata untuk semanis mungkin, tetapi maknanya tidak ada. I will straightforward. Saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi terimalah dengan iman yang semoga ini bisa membantu siapapun di luar sana. Untuk orang-orang yang sedang menanti kesembuhan, doamu sudah pasti didengar Tuhan. Tuhan mendengar. Tetapi jawaban doamu, kamu harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Apapun yang Tuhan minta untuk kamu lakukan, lakukanlah. Saya berikan sebuah contoh bahwa ada seseorang yang memiliki kanker di bagian perut. Stadium 4. Setiap hari ia selalu berdoa. Jawaban itu tidak kunjung datang. Ia tidak kunjung sembuh. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau belum menyembuhkannya? Jawaban Tuhan adalah, ia harus menyembuhkan luka hatinya.
Karena siapapun yang dokter pasti tahu bahwa perasaan kita akan menentukan hormon dan semua hal di dalam tubuh kita. Ketika Tuhan meminta seseorang untuk menyembuhkan luka hati, artinya Tuhan mau memperbaiki dari dalam. Jadi siapapun yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, dengarkanlah Tuhan. Doamu harus dua arah, tidak bisa hanya satu arah kamu ke Tuhan. Kamu harus mulai belajar, mendengar, dan taat pada Tuhan. Contoh ketiga, orang-orang yang menantikan suaminya pulang. Mungkin ia selingkuh. Ketika kamu berdoa, sudah pasti doamu didengar Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan doa semua orang. Tetapi sebelum Tuhan menjawab doamu, apakah kamu sudah memperbaiki karaktermu? Porsinya Tuhan itu biar menjadi haknya Tuhan. Tapi porsi kita, manusia, untuk bekerja sama dengan Tuhan, itu pun harus kita lakukan. Itulah yang selalu saya bilang, selaras dengan Tuhan. Align, selaras. Karena tanpa itu, kita tidak akan mendapat jawaban dari apa yang kita minta. Lalu selanjutnya, kata diamlah dan ketahuilah aku Tuhan. Tuhan menguji iman kita untuk melihat dengan iman, bukan dengan mata fisik kita. Walk by faith, not by sight. Berjalanlah dengan iman, bukan dari penglihatan mata kita. Situasi kita mungkin sama, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu. Karena banyak orang imannya ciut, dia berdoa, tetapi dia penuh kekhawatiran. Tuhan tidak suka itu. Percaya kepada Tuhan itu harus 100%. 0,0000000001 kekhawatiran, keraguan, ketakutan adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa memberikan apa yang kita mau. Jadi menunggu di dalam Tuhan punya dua kunci yang sangat krusial. Artinya kamu tidak bisa tidak melakukannya. Yang pertama adalah kerjakan PR kamu yang ada di dalam diri kamu, apa yang Tuhan perintahkan. Kalau itu kamu sedang dipersiapkan, persiapkanlah diri kamu. Kalau itu ada yang harus kamu lakukan, lakukanlah itu. Lalu yang kedua adalah jangan pernah meragukan Tuhan, meskipun secuil. Setelah ini saya akan membahas tentang kalau kita menyebutnya frekuensi, bisa frekuensi atau apapun itu. Yang mungkin bisa menjawab kenapa kita harus sampai di God's nature, frekuensinya Tuhan, areanya Tuhan, mungkin lebih tepat. Video singkat ini semoga bisa membantu kamu meskipun sedikit, tetapi dari
yang sedikit ini semoga bisa membuka pintu yang semakin lebar, semakin besar untuk kamu semakin memahami Tuhan. Semoga doa-doamu dijawab Tuhan dan menjadikan kamu manusia yang baru di dalam Tuhan. Thanks for watching. God bless you.